Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini Rabu tanggal 22 Maret. Firman Tuhan menyapa kita dari Ayub 33 ayat 26. Demikian dikatakan, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikian adapun judul daripada renungan ini ialah Allah berkenan menerima doa kita. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, setiap saat dan setiap waktu Allah tetap dekat dalam kehidupan kita. Allah senantiasa memperhatikan seluruh kehidupan ini. Dan Allah senantiasa berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Firman Allah tak pernah terbatas oleh waktu untuk memasuki kehidupan kita sekalian. Mengapa Allah menyampaikan firman-Nya setiap waktu? Karena firman tersebut adalah sesuatu hal yang amat penting. Firman tersebut menyelamatkan jiwa dan juga menyelamatkan hati kita. Akan tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan, pernahkah firman Tuhan itu tidak masuk ke dalam kehidupan kita? Pernahkah firman Tuhan tersebut kita rasakan seolah-olah kita tidak mendapatkan apa-apa? Nah, yang menjadi persoalan di sana adalah bukan karena firman itu yang kurang kuat atau yang kurang mampu menerobos di dalam hati kita. Akan tetapi persoalannya di sana adalah terletak di dalam diri kita masing-masing. Ya, mengapa saya berkata demikian?
Sebab di dalam berbagai aspek dan di dalam berbagai kondisi kehidupan, sering sekali kita melihat semuanya itu dan memandangnya terlalu amat jauh dan amat besar. Sehingga walaupun Allah datang menghampiri kita lewat firman-Nya, hati kita masih saja tetap merasakan faktor-faktor, keadaan-keadaan yang kita rasakan yang lebih besar itu. Padahal, saudaraku sekalian, firman Tuhan berfungsi dan berguna untuk menyelamatkan kehidupan kita ini. Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Ketika kehidupan saudara, ketika hati saudara itu dipenuhi oleh berbagai beban, dan ketika itu saudara merasa sesuatu hal yang hopeless, yang menyendiri. Mengapa hal ini terjadi? Tentu karena kita setiap waktu dan setiap saat memandang dan berfokus kepada persoalan itu. Nah, Ayub di dalam kitab ini memberikan sebuah pengalaman iman yang amat dalam. Benar, persoalan pergumulan Ayub kita semua telah mengetahuinya. Bahkan dia sempat meragukan akan keadaan yang dialami itu. Ditambah lagi saudara-saudara yang ada bersamanya seolah-olah membuat dia menjadi kebingungan akan keberadaan Allah di dalam hidupnya. Tetapi saudaraku sekalian, firman ini berkata, ia berdoa kepada Allah. Di dalam doa, dia menyampaikan segala sesuatunya. Dan di dalam doa itu, dia datang menghampiri Tuhan. Menyampaikan, membuka hidupnya kepada Tuhan. Lalu dikatakan Allah berkenan menerimanya. Indah sekali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Allah berkenan menerimanya. Maka persoalan di dalam hidup ini saat kita berdoa adalah bukan persoalan bagaimana kata-kata yang kita ungkapkan. Tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana kita membuka diri apa adanya kepada Tuhan, menyampaikan itu di dalam permohonan kepada Tuhan, lalu dikatakan Allah berkenan menerimanya. Sehingga walaupun di dalam keadaan pergumulan berat itu, Ayub tetap memandang wajah Allah. Dan setelah dia memandang wajah Allah, hidupnya berseri-seri, lalu dia bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan segala sesuatu kehidupannya di dalam tuntunan yang baik dan yang diharapkan itu. Saudaraku sekalian, demikianlah juga hendaknya kita sebagai anak-anak Allah, bahwa kita harus menangkap pesan Tuhan lewat firman-Nya. Kita harus tetap berfokus kepada sabda Allah, sekalipun ada banyak yang kita tidak mengerti di dalam hidup ini. Sehingga ketika Allah menyampaikan firman itu, maka firman itu tetap berkuasa, hidup, dan menguasai hati kita. Benar bahwa segala sesuatu kesulitan itu belum selesai. Tetapi di saat kita tetap berjaga-jaga, hati kita tetap terbuka kepada Tuhan. Dan di situ pula lah kita meminta Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Maka dialah yang akan menuntun kita menghadapi segala kemelut dan kesusahan yang sedang terjadi. Perkenankanlah kehidupan kita dibawa di dalam rencana Tuhan. Sebab maksud Allah dalam hidup kita adalah maksud yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Di hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Allah senantiasa berkenan mendengar dan menerima doa kami. Itu jugalah yang kami andalkan setiap waktu. Di tengah-tengah berbagai kesulitan beban yang terjadi.
agar kami tetap berfokus kepada Tuhan, agar hati kami tetap mendengarkan maksud Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kami yakin bahwa di dalam berbagai kondisi maupun situasi Allah sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Kami percaya akan kehidupan kami yang senantiasa terarah kepada Engkau, maka di sana pula lah kami beroleh kekuatan, beroleh keselamatan, beroleh kemenangan di dalam iman. Sertalah kami sekalian dan juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, kiranya hidup mereka tetap diteguhkan dalam iman yang kokoh terhadap Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.